Kabar ini, kabar terkabar. Mirip Senat Amerika, tetapi kewenangan nggak ada, kewenangannya besar. Anggaran besar, kewenangan nggak ada. Jadi agak-agak mubazir, Bang. Dan dalam agama nggak boleh kita mubazir, kan? Oke. Nah, institusi kita lengkap, Bang. Tetapi behavior dari institusi itu kan yang lebih penting. Kan institusi itu kan nama, isinya kan tetap manusia. Jadi ketika manusia-manusia yang ada mengisi institusi itu tidak punya integriti, ya repot kita. Ya, bagaimana TGB melihat behavior atau perilaku atau akhlak berpolitik kita di Indonesia? Cenderung menghalalkan segala cara. Jadi kita ini mengaku para pewaris founding fathers yang sangat bijak, ya. Tapi dalam berpolitik kita lebih suka meniru Niccolo Machiavelli. Yang penting dapat dengan cara apapun. Menurut saya untuk Indonesia yang besar dengan diversity yang sangat tinggi, kemajemukan yang luar biasa, cara-cara berpolitik seperti ini lambat laun akan membuat kita semakin jauh satu sama lain. Kan kita dari dulu diajarkan tidak boleh menang sendiri. Jadi itu juga satu sisi yang saya lihat ya, ketika ini orang boleh saja menginterpretasi macam-macam, tapi ketika Pak Prabowo diajak oleh Pak Jokowi masuk ke kabinet, itu menurut saya adalah satu upaya yang luar biasa untuk menjaga satu nilai kita, yaitu apa? Kebersamaan. Untuk para penulis demokrasi ala Amerika itu aneh emang. Iya, ini aneh karena ini tidak pernah terjadi atau jarang terjadi di dunia. Ya, bisa kok seperti itu Indonesia. Nah, saya sayangnya menurut saya ketika para elit kita membaca itu sangat sering dibaca hanya sebagai dari perspektif pragmatisme. Ini berarti Pak Jokowi nggak mau diganggu 5 tahun nih, gitu. Biar dia aman mimpin, dia tarik Pak Prabowo ke dalam. Kalau saya nggak mau baca kayak gitu, saya tidak cukup membaca di situ, tapi saya melihat bahwa ini sebenarnya adalah cara Pak Jokowi untuk mengingatkan kita bahwa berdemokrasi, secanggih apapun instrumen kita berdemokrasi, tapi nilai yang kita warisi dari tanah Indonesia ini nggak boleh kita tinggalkan, yaitu kebersamaan. Salah satu yang menyebabkan saya sangat tidak suka dengan politik identitas, ya Bang Azairin, dalam arti menggunakan sentimen primordial, entah itu suku atau agama atau ras, untuk membangun supremasi politik, menyingkirkan orang yang berbeda, mengklaim kebenaran hanya miliknya, adalah karena politik identitas itu menjadikan keberagaman yang semula modal sosial menjadi barrier sosial. Jadi kan selama ini keberagaman ini kita lihat sebagai kekayaan di Indonesia, modal sosial kita untuk saling mengisi. Ya, Indonesia ini katakanlah ada daerah yang dikatakan mayoritas Muslim, semuslim-muslimnya, tapi tetap ada umat non-Muslim di situ. Ada yang sehindu-hindunya kayak di Bali, tapi banyak juga umat Islam di situ, dan terbangun tatanan sosial yang baik. Artinya apa? Sudah berhasil kita menjadikan keberagaman sebagai social capital. Nah, ketika hadir politik identitas, dia mau merusak social capital itu menjadi social barrier. Social barrier artinya ya hambatan dalam kita berjumpa, berkolaborasi. Itu beda dia. Agamanya nggak sama. Itu menurut saya, Bang Azairin, tidak hanya terkait dengan kontestasi 5 tahunan, tapi dia itu mau merusak satu fondasi kita, bahwa at-ta'adudiyah itu hiya sarwah, bahwa diversity adalah kekayaan kita. Kalau kita sudah sebagai Muslim, urusan mata sipit belok, warna kulit, suku dari mana, bahkan lahir sebagai agama apa, itu nggak dibahas dalam Islam kan. Lita'arofu dalam hujurat. Jadi udah selesai. Jadi kalau kita
meributkan lagi sipit atau belok, warna kulit, ras apa, kita kembali kepada jahiliyah. Ketika masa di mana ya memang di situ qabailiyah, ya, yaitu kesukuan, kelompok-kelompok itu betul-betul eksklusif satu sama lain. Dan kalau begitu datang Islam kan semua itu dihancurkan oleh Rasul, membangun kesetaraan. Keadaan yang sedang kita hadapi di Indonesia. Kalau ekonomi sih saya itu melihat ya alhamdulillah wa syukurillah, kan kita selalu kalau kata Rasulullah SAW itu kalau urusan-urusan dunia ya, artinya ketika kita sudah bekerja keras, berikhtiar, dan kita sampai pada satu titik tertentu, kata Rasul itu lihat yang lebih bawah. Ini kalau kita sudah bekerja keras nih Bang ya. Jadi ketika kita di Indonesia sudah bekerja keras, bersama-sama membangun, lalu kita pada hari ini berada di posisi yang sekarang, kita syukur. Karena ternyata ilustrasinya misalnya nih Bang, sekarang ada 46 negara yang antri jadi pasien IMF. Alhamdulillah kita enggak. Ada negara yang debt rasionya, rasio hutangnya itu lebih 100% dari GDP. Kita baru 30-an, di bawah batas APBN. Alhamdulillah. Ada negara-negara yang terjerat hutang dari satu negara saja. 1-2 negara di Afrika ada cerita tentang itu kan Bang ya. Kita alhamdulillah. Kalau kita lihat struktur hutang, kita baca dalam-dalam, oh ternyata hutang kita itu banyak hutang dalam negeri, ya bentuknya obligasi, ya dibeli sama masyarakat juga gitu. Jadi relatif aman lah. Ada dari luar negeri tapi relatif aman. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita bersyukur. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa alhamdulillah struktur ekonomi kita itu UKM-nya 90% lebih. Artinya itulah ekonomi rakyat gitu. Kalau strukturnya itu berkurang jadi sedikit, nah itu kan repot kita. Tapi ketika struktur ini besar, yaitu menunjukkan aktivitas ekonomi itu dilaksanakan oleh semua, ya, dengan segala PR dan kekurangan. Jadi kalau saya sih alhamdulillah. Pandangan TGB terhadap kepemimpinan Jokowi. Pak Jokowi menurut saya dia konsisten pada apa yang saya sebut dengan Indonesia sentris dalam membangun. Artinya program dan kebijakan anggaran itu dia berusaha sebarkan dan dia berikan tidak hanya kepada daerah-daerah yang sudah solid secara demografis dan sudah tumbuh secara ekonomi sebagaimana pendekatan sebelumnya. Kalau dulu kan ada formula untuk memberikan anggaran itu kan berapa orang tinggal di daerah itu, seberapa banyak daerah itu menyumbang untuk PDB Indonesia. Ya kalau kayak begitu terus Bang Hazirin, daerah yang maju akan terus dapat anggaran yang paling besar. Sedangkan daerah yang sedikit penduduknya, yang belum tumbuh, yang baru tumbuh, dia dapat kecil karena orangnya dikit. Nah oleh Pak Jokowi itu balik, maka dia bangunlah di tempat-tempat yang memang belum ada pertumbuhan ekonomi besar. Dengan maksud apa? Ya itulah yang menjadi trigger untuk menciptakan pertumbuhan baru. Lalu kemudian ada yang protes, wah ada bandara itu kosong, kan mubazir. Iya, memang kita harus melalui itu. Kita harus melalui waktu di mana infrastruktur itu nanti pada akhirnya akan menjadi trigger penarik. Ketika dia belum, ya itulah prosesnya. Gitu. Tapi kalau tidak dibangun, ya tidak ada insentif untuk pertumbuhan di situ. Maka akhirnya yang disebut keadilan sosial akan semakin jauh. Daerah yang sudah maju menyumbangkan PDB besar, ya sederhananya misalnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa kan provinsinya menyumbang PDB besar. Jawa Timur berapa persen, segala Jawa Barat. Kalau hanya diukur dari berapa yang sudah dikontribusi untuk PDB, anggaran akan ke sana terus. Nah terus gimana? Sulawesinya, ya Sulawesi Selatan oke lah, tapi yang lain yang masih dalam pertumbuhan, Kalimantannya, NTB-nya. Karena itu Pak Jokowi misalnya berulang kali ke Papua, ke NTT. Berapa sih sumbangan NTT untuk PDB Indonesia kan kecil. Tapi terus beliau datang meresmikan infrastruktur, membangun bendungan-bendungan apa untuk menunjukkan Indonesia sentris. Menurut saya itu salah satu legasi Pak Jokowi. Dan saya berharap itu bisa diteruskan, Bang. Karena kalau Indonesia sentris ini dijaga, itu akan menjadi katup pengaman persatuan kita. Semua orang merasa nyaman jadi Indonesia.
Yang di Jawa, di luar Jawa, dan dimanapun. Dalam hal keberagaman tadi, dalam pemerintahan Jokowi ini seperti apa? Saya melihat Pak Jokowi itu berusaha untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dengan beragam hal lah. Tapi ada kontranarasi yang terbangun memang, dan itu sebenarnya bukan hanya 2019, tapi dari 2014. Ya, Bang Hazir kan tahu lah, dari 2014 kan kayak apa. Pak Jokowi dituduh anti-Islam, apa segala macam. Ya, itu kita bicarakan di sini dengan beliau. Padahal ketika kita ke Solo, ternyata keluarga beliau itu jamaah pengajian Muhammadiyah. Terbiasa dalam manakiban juga. Dan ternyata tidak pernah ada masalah. Nah, dari 2014 dibangun dan itu diawetkan gitu. Karena apa? Karena itulah yang dianggap paling mungkin untuk menggerus keterpilihan beliau. Nah, akhirnya itu kan menyebabkan distrust juga ya. Menurut TGB, ya ini kan kalau kita melihat ya, ini banyak keluhan dari tokoh-tokoh Islam yang ini terhadap kepemimpinan Jokowi ya, dengan bla 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 begitu. Menurut TGB, Islam maksudnya ini. Apa kalau ada kaidah Bang ya, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Menjudge sesuatu itu harus dilandasi dengan pandangan yang utuh, mengerti tentang sesuatu itu. Masalah terkait dengan ada istilah kriminalisasi ulama misalnya, tokoh-tokoh Islam. Iya. Nah, saya coba menelaah itu Bang. Saya coba telaah sampai sedalam-dalamnya. Ternyata yang terjadi adalah persinggungan beberapa tokoh agama yang terjun dalam politik praktis ya, dengan pemerintahan yang sekarang. Jadi ini sebenarnya bukan isu agama, tapi isu politik dan isu hukum. Ya, jadi ya agama jadi instrumen di situ. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat yang sama, Pak JK sendiri menyampaikan bahwa aktivitas berislam di Indonesia ini sangat marak, Bang. Jadi ritualitas kita, kemudian semangat mendalami agama di Indonesia luar biasa. Artinya apa? Kalau tidak ada kondisi sosial politik yang kondusif, kan nggak bisa juga berkembang. Nah, inilah menurut saya batu uji yang paling sahih terhadap klaim itu. Benar nggak klaim itu bahwa Islam tertindas di Indonesia? Lihat saja aktivitas beragama. Bang, saya itu ke negara Arab, Abang juga lah sebagai jurnalis kan. Abang pernah lihat di negara Arab atau di negara manapun di dunia ini ada pengajian nutup jalan? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Bisa ditangkap polisi, Bang. Nggak ada. Di Mesir itu yang ada Al-Azhar di situ, yang udah Islamnya udah istilahnya dari zaman sahabat, Amr bin As bawa Islam di situ. Nggak pernah ada pengajian di jalanan. Nggak boleh. Karena dalam Islam kan memang nggak boleh nutup jalan. Jalan itu dibuat untuk orang lewat. Tapi di Indonesia... Dan itu dianggap duri ya. Dan siapa yang mendekatkan duri? Ya, disingkirkan itu ya. Di Indonesia, Bang. Coba. Iya. Bahkan di Indonesia kalau misalnya seorang tokoh sudah sangat besar, begitu minta izin jalan untuk pengajian nggak dikasih, dia bisa teriak sama jemaahnya. Oh, kita ini dihalang-halangi berislam. Begitu, Bang. Kita nggak dibolehin gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut saya, ada banyaklah cara lain untuk membangun syiar agama tanpa menyulitkan orang.